الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Ramadan yang alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga alhamdulillah kita telah dijaga oleh Allah. Kita telah dilindungi oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa, dan hari ini adalah puasa Ramadan di tahun 2020 ini yang terakhir. Yang sebentar lagi dikumandangkannya azan maghrib, kita akan masuk pada 1 Syawal. Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Allah di bulan Ramadan ini. Dan hingga kita akan ketemu nanti insya Allah dengan Ramadan ini di tahun depan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para kaum yang selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Kaum yang selalu mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasul di hari akhir nanti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian hari ini adalah kajian yang terakhir, yang mana kita mengambil tema atau judul adalah makna hari kemenangan Idul Fitri di tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 ini kita melaksanakan ibadah puasa dengan situasi dunia yang sangat memprihatinkan. Artinya ada wabah corona yang kemudian merajalela,
memberikan ketakutan-ketakutan kepada umat manusia. Memberikan kewaspadaan yang lebih kepada umat manusia. Karena memang kita ketahui bersama bahwa wabah corona ini tidak mengenal tua atau muda. Dan virus ini kita tahu bersama juga bahwa belum ada vaksin pelemahnya. Sehingga dengan penyebaran yang sangat cepat sekali membuat kita umat manusia, artinya langkah dalam hidup kita sangat berhati-hati. Untuk itu pemerintah negara-negara di seluruh dunia memberlakukan pembatasan-pembatasan sosial. Dan kita di Indonesia juga terkena dampak demikian. Sehingga instruksi daripada pemerintah untuk kita sholat di rumah saja atau beribadah di bulan puasa ini di rumah saja. Sholat berjamaah fardu, sholat wajib, sholat taraweh, berjamaah yang biasanya kalau di situasi normal kita laksanakan di masjid. Pada situasi tahun 2020 ini, dengan adanya wabah corona ini, maka kita diharuskan menjaga daripada kesehatan kita. Karena pemerintah atau ulil amri itu adalah penanggung jawab daripada masyarakatnya. Sehingga dia mengeluarkan instruksi untuk kalau bisa umat Islam di negaranya masing-masing itu melaksanakan ibadah, sholat berjamaahnya di rumah saja. Dan insya Allah juga nanti sholat Id juga demikian. Karena wabah ini kita lihat belum ada tuntasnya. Karena memang belum ada vaksin pelemah daripada wabah ini, sehingga kita masih tetap dalam situasi pembatasan sosial, sehingga kita masih beribadah di rumah saja. Dan ini semua bukan kehendak daripada kita umat manusia. Tetapi kalau kita mau berpikir kembali, ini kehendak Allah yang kemudian memberikan cobaan kepada kita umat manusia untuk kita berpikir, untuk kita mengevaluasi. Sehingga insya Allah hikmah besar yang akan kita ambil untuk kemudian membentuk kepribadian kita seorang manusia yang benar-benar berbakti dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam situasi seperti begini juga kita tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid. Karena di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga Rasul pernah meriwayatkan bahwa jangan kita datangi suatu tempat yang kemudian dapat menyebarkan virus yang membahayakan kita. Lebih bagus kita menghindar atau kita diam di rumah kita atau kita diam di tempat kita. Nah, itu sunnah Rasul. Sehingga dalam situasi seperti begini rujukan kita adalah sunnah Rasul yang diriwayatkan terkait dengan satu kejadian wabah. Sehingga tidak ada perdebatan-perdebatan lagi dan kita bisa ikhlas dan sabar untuk menghadapi
situasi yang seperti ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam situasi seperti begini, kita sebagai orang yang beriman, ya, maka kita merasa bahwa ini satu berkah. Cobaan ini atau ujian ini satu berkah terhadap hidup kita sebagai orang yang beriman. Kita mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu kita melatih keikhlasan dan kesabaran diri kita dalam hal melaksanakan ibadah penyembahan kepada Allah dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasehati untuk mentaati kebenaran dan nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran. Surat ini sudah sangat jelas bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita harus sabar dan ikhlas, ya, dalam menghadapi situasi apapun, karena demi masa pasti akan berlalu ini. Dan kita yakin juga bahwa Allah memberikan suatu ujian, cobaan kepada umatnya, kepada makhluknya, sesuai dengan kemampuan daripada makhluknya. Sehingga sebagai orang beriman, kita harus meyakini itu. Ya. Dengan situasi pandemi virus corona ini, kita lebih memantapkan kita punya kesabaran. Kita lebih memantapkan kita punya keikhlasan. Seperti itu. Sehingga kita dapat tenang dalam hidup. Ya. Kita dapat nyaman di dalam hidup. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam puasa Ramadan tahun 2020 ini, hikmah sangat luar biasa yang kita dapati. Kalau betul-betul kita mau sadari, kalau betul-betul kita mau imani itu, ya, sangat besar sekali hikmah yang kita dapati dalam puasa Ramadan di tahun 2020 ini, di situasi pandemi corona yang memang lagi kita upayakan untuk bagaimana kita terhindar daripada wabah itu. Hikmah yang kita dapati yaitu yang pertama, kita lebih fokus jalani ibadah puasa di rumah saja. Karena ada pembatasan sosial, tidak boleh kita pergi pada situasi-situasi yang kerumunan orang. Maka dalam hal beribadah, pemerintah menginstruksikan untuk kita di rumah saja. Maka insya Allah, rumahku adalah surgaku, ya, insya Allah itu akan tercipta. Seperti itu. Kita beribadah sehingga rumah kita menjadi berkah, insya Allah. Yang kedua, kita bisa bersama keluarga dengan waktu yang banyak, sehingga dapat memperkuat nilai emosional kita antara sesama suami dan istri, antara sesama
anak-anak kita. Kita lebih memperkuat ikatan emosional selama ibadah puasa Ramadan di tahun 2020 ini. Yang segala aktivitas ibadah itu kita fokuskan di rumah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, kita punya banyak waktu memperbanyak ibadah kita. Kita perbanyak sholat sunnah karena kita di tempat kerja juga kita sudah dibatasi. Ya. Ke masjid kita sudah dibatasi karena memang menghindar daripada virus itu. Ya. Sehingga kita lebih fokus untuk mengerjakan ibadah-ibadah untuk peningkatan keimanan kita. Melaksanakan sholat sunnah, ya, mengaji ya, atau tadarusan, membaca kitab-kitab keagamaan untuk menambah keyakinan dan pemahaman kita terhadap kehidupan beragama, ya, dan menambah wawasan keilmuan keagamaan kita. Maka kita lebih fokus lagi ya, dalam beribadah. Yang tentu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk apa? Untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, banyak di antara kita ya, punya hikmah yang sangat besar, yaitu para suami. Kita dituntut untuk bagaimana belajar mengimami keluarga kita. Sholat berjamaah. Mau tidak mau kita harus belajar. Nah, ini hikmah-hikmah yang memang sangat luar biasa di tahun 2020 ini. Kalau orang yang benar-benar menyadari akan hal itu, maka insya Allah ridha Allah, berkah Allah akan tercurah kepadanya, insya Allah. Lalu yang kelima, kita lebih memaknai akan hakikat Islam yang sebenarnya dalam beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kita ibadah dalam Islam itu tidak menuntut harus seperti ini dan itu dalam situasi tertentu, gitu. Dalam situasi keterbatasan, gitu. Justru Islam menganjurkan untuk disesuaikan. Nah, hikmahnya apa? Hakikatnya apa? Ya. Bahwa kita beragama ini ya, tidak untuk memaksakan hal-hal yang sifatnya harus ideal dalam situasi-situasi tertentu. Tidak. Nah, ini yang harus kita cerna sebagai orang yang beriman. Bukan karena keegoan diri kita. Lalu kita paksakan kehendak harus sesuai dengan dalil seperti begini. Ada dalil. Tidak. Tetapi kita kembali kepada situasional saat ini. Sehingga ketika kita sudah menyadari akan hal itu, maka kita akan paham tentang nilai hakikat Islam itu yang sebenarnya apa. Islam tidak memaksa-maksa orang untuk beribadah secara dalam artian dengan pergumulan virus yang seperti begini kita paksakan untuk harus sholat berjamaah. Islam tidak seperti itu. Ya. Karena ada sunnah-sunnatullah, sunnah-sunnah Rasul yang kemudian itu bisa menjadi pijakan kita, bisa menjadi pertimbangan kita bahwa memang hakikat Islam ini sangat luar biasa. Maka benar-benar kita mendalami Islam ini secara benar-benar, insya kita akan selamat dunia wal akhirah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman yang artinya
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Lalu mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini? Orang yang membuat kerusakan padanya dan penumpahan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat ini Allah menegaskan bahwa akan menciptakan atau menjadikan khalifah di bumi ini. Khalifah itu adalah manusia. Dan penekanan Allah yang terakhir kepada para malaikat yang mempertanyakan, bahwa Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada sesuatu yang memang Allah kehendaki daripada umat manusia ini, yang mana diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengagungkan, untuk membesarkan ya, atas kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bertasbih, untuk kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberikan cobaan-cobaan di dunia ini untuk kita kembali memawas diri. Sesungguhnya Allah mempunyai rencana untuk kehidupan umat manusia. Allah mempunyai rencana untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Karena ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan beberapa makhluk. Dan makhluk pembangkang Allah itu adalah syaitan atau iblis, yang kemudian menyatakan depan Allah akan mengganggu manusia dari segala macam penjuru. Sehingga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita digoda oleh setan iblis, tetapi ketika kita mempunyai keimanan yang kuat, maka niscaya mereka akan lemah. Allah akan selalu meridhoi kita. Allah akan selalu memberkahi kehidupan kita, insya Allah. Sehingga Allah maha tahu, Allah maha segala-galanya di atas jagat raya ini. Apalagi dengan situasi, kondisi saat ini, ada hikmah besar. Kita sebagai orang beriman, kita harus sadar bahwa Allah mempunyai rencana. Allah mempunyai hikmah yang kemudian akan diturunkan untuk menjadi pembelajaran kepada diri kita, supaya benar-benar kita bisa menjalankan hidup kita ini dengan baik di atas muka bumi ini sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ukuran kita atau indikator kita bahwa kita ini sudah menang di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kita sudah menang apa tidak? Karena identik 1 Syawal itu adalah hari kemenangan. Sekarang ukuran apa yang kita dapat lihat dalam diri kita? Kita dapat renungkan di dalam diri kita, apakah kita sudah menang atau tidak di dalam kita menjalani ibadah puasa ini?
Nah, kita kembali melihat surat atau firman Allah yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini jelas ya, bahwa ukuran kita sudah menang atau tidak dalam pembinaan atau pendidikan kita selama 1 bulan itu, ukurannya adalah sudah takwa atau tidak. Apalagi dengan situasi corona di dalam puasa Ramadan 2020 ini lebih memberikan nuansa pendidikan lebih. Pendidikan tambahannya ada gitu. Di dalam melatih kesabaran, di dalam melatih keikhlasan kita sebagai seorang yang beriman. Bertakwa, indikatornya adalah bertakwa. Indikator kemenangan kita adalah bertakwa. Nah, sekarang takwa itu yang seperti apa? Nah, kita lihat satu persatu. Takwa yang pertama itu kita lihat dalam diri kita, apakah dengan puasa ini telah membentuk prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita apa? Ya sabar, ya ikhlas di dalam hidup. Artinya apa? Dengan situasi yang seperti ini, kita sudah ikhlas tidak? Kita sudah sabar tidak? Apakah kita masih memaksakan diri untuk sholat berjamaah yang kemudian dalam pandemi virus corona ini? Kita ukur diri kita, kita sudah sabar tidak? Kita sudah ikhlas tidak? Itu yang pertama, indikator kita mengukur ketakwaan kita supaya kita menang dalam meraih kemenangan di 1 Syawal 2020 ini. Terus yang kedua, puasa itu membentuk kita menjadi orang yang tidak sombong. Orang yang tidak angkuh. Nah, sekarang kita lihat dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang tidak sombong? Apakah kita sudah menjadi orang yang tidak angkuh di dalam hidup kita? Dengan terbinanya kita di dalam 1 bulan kita puasa Ramadan di tahun 2020 ini. Artinya apa? Kadang kita menyombongkan tentang peribadatan kita. Minta maaf kepada para jamaah sekalian. Terkadang kita masih melawan ulil amri. Yang mana ulil amri ini adalah tanggung jawab kita di suatu negara, di suatu tempat. Yang kemudian melarang kita jangan sampai kita terkena penyakit. Sehingga membatasi sosial kita. Jangan sholat di masjid karena nanti akan terjadi penyebaran, karena di situ akan terjadi berjamaah di situ. Tapi kita bisa melawan itu. Kita masih mau melawan itu. Apakah ini sifat sombong? Ya Allah ya Rabb. Mari kita hilangkan. Memang benar kita diwajibkan untuk meramaikan masjid. Tetapi dalam situasi ini kita harus berpatokan kepada sunnah Rasul. Yang kemudian ada juga riwayat yang menyatakan jangan kita mendekati atau mendatangi tempat yang kemudian akan menjadi sumber malapetaka penyakit bagi kita. Ini harus kita
Jadikan pegangan. Inilah yang dinamakan dengan kita ukur apakah kita masih sombong, apakah kita masih angkuh, apalagi dalam kehidupan beragama. Jangan sekali-sekali kita sombong atas hal itu. Jangan sekali-sekali kita angkuh maka akan ada azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Ketidaksombongan kita adalah ukuran kita sudah mendapatkan kemenangan di 1 Syawal, li Idul Fitri, insya Allah. Yang ketiga, puasa menjadikan kita peka terhadap lingkungan sosial kita. Puasa membuat kita punya batin, punya rasa ini sangat tajam, sangat peka. Apalagi melihat fakir-fakir miskin, kaum-kaum yang perlu dibantu. Maka ketika kita ada sedikit rezeki, kita membantu mereka. Atau kita memfasilitasi dermawan-dermawan yang ada. Sehingga apalagi dalam situasi pembatasan sosial saat ini akibat dari virus corona. Ada relawan-relawan yang kemudian Masya Allah itu pahalanya sangat luar biasa. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, maka niscaya itu sudah salah satu indikator sudah menyandang kemenangan di 1 Syawal nanti, insya Allah. Maka demi Allah, orang-orang yang punya niat sosial yang seperti itu, Masya Allah, barakallah, niat untuk menjadi jembatan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Masya Allah, na'udzubillah. Berkah Allah, berkah Allah, insya Allah. Lalu ukuran yang keempat, puasa itu membentuk kita untuk mengendalikan diri. Puasa membentuk kita untuk mengendalikan diri kita. Nah, dalam situasi pandemik saat ini, apakah kita sudah mengendalikan diri kita? Tidak. Kita masih memaksa-maksa situasi? Tidak. Ya. Kalau belum, kita coba memperbaiki. Tapi kalau sudah, maka dia sudah duduk dalam nilai ketakwaan itu. Dia sudah duduk dalam nilai keimanan itu, insya Allah. Yang berikut, indikator untuk menyatakan kita menang dalam puasa 2020 ini, insya Allah, di 1 Syawal nanti, ya, itu apakah kita sudah berpikir yang positif? Apakah kita sudah berbicara yang positif, yang suci, yang baik? Apakah kita sudah berperilaku yang baik, yang positif? Nah, niscaya itulah indikator-indikator untuk mengukur bahwa kita ini sudah bertakwa tidak. Ketiga indikator ini kita sudah terpenuhi salah satunya saja, insya Allah kita akan meraih kemenangan yang namanya kemenangan sebenar-benarnya, kemenangan di 1 Syawal ini. Karena ukurannya tadi kita kembali kepada ayat firman Allah, ya, bahwa orang yang dinyatakan berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa inilah yang tadi indikator yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga itu kalau sudah tergambar dalam diri kita, sudah ada dalam diri kita indikator-indikator itu, maka kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah letak kemenangan kita, insya Allah, di 1 Syawal nanti kita kumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir. Kemenangan kita mengucapkan, ya Allah, Engkau besar ya Allah.
Engkau suci ya Allah. Engkau segala-galanya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kita bersyukur kepadamu ya Allah. Rasa itu yang kita bawa dalam takbir itu. Kita senandungkan takbir itu dengan rasa bahwa kita telah menang ya Allah. Kita telah membentuk diri kita menjadi orang yang mempunyai prinsip ikhlas dan sabar. Kita telah membentuk diri kita dalam puasa ini menjadi orang yang tidak sombong. Kita telah membentuk diri kita menjadi orang yang peka terhadap kehidupan sosial. Kita sudah dibentuk oleh puasa menjadi orang yang selalu dapat mengendalikan diri kita. Kita telah terbentuk dalam puasa ini menjadi orang yang berpikir yang baik, orang yang berucap yang baik, orang yang berperilaku yang baik. Maka ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang bertakwa. Jadikanlah kami sebagai orang yang menang di dalam kita menjalani puasa yang akan kita legalkan nanti di 1 Syawal 2020. Sebentar jam 6 masuk sholat azan. Pada saat azan maghrib, dikumandangkan azan maghrib. Sudah masuk 1 Syawal. Ya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan, bukan mau menggurui, tetapi ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian untuk mengingatkan saja bahwa ada sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada beberapa sunnah. Yang pertama, kita mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Yang niatannya itu nawaitu ghusla liyaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya saya sengaja mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau metode sunnah mandinya itu, kita mandi dulu biasa, kita nyabunin badan kita, bersihkan. Setelah itu kita sudah siapkan 1 ember. Maka kita guyur sebelah kanan duluan ya. Dengan niatan di dalam hati kita, ya Allah, kita niat kita niat mandi sunnah Idul Fitri ini karena Engkau ya Allah. Kita guyur sebelah kiri, kita guyur di kepala. Kita niatkan insya Allah menjadi berkah dalam meraih kemenangan untuk melaksanakan sholat id. Itu yang pertama, kita mandi. Yang kedua, sebelum kita sholat id, kita disunahkan untuk makan, minum. Ya. Lalu kita bertakbir. Ya. Bertakbir di 1 Syawal itu mengumandangkan ya, rasa kemenangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Lalu kita memberikan ucapan-ucapan selamat setelah sholat. Ya. Kepada keluarga kita lakukan di rumah ya, di keluarga kita. Dan situasi hari ini kita laksanakan di rumah. Lalu kita disunahkan untuk berhias diri, artinya memakai parfum yang sesuai ya. Memakai pakaian yang layak, yang bersih, yang suci. Ya. Terlihat gagah, terlihat cantik. Ya. Kita harus dandan, karena memang itu sunnah. Lalu dalam perjalanan, kalau situasi normal, kalau kita sholat di masjid atau sholat di lapangan, kita kalau berangkat jalan yang satu, terus pulang kita jalan yang satunya. Kita tidak boleh lalu, artinya kita disunahkan untuk jangan kita mengulang pulang, kita jalan sesuai dengan jalan yang kita datang tadi. Itu disunahkan. Kalau bisa kita jalan di jalan yang lain, pulangnya jalan yang lain lagi. Itu sunnah sholat Idul Fitri. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di samping itu juga tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini juga saya
menyampaikan tuntunan sholat Idul Fitri, ya. Jadi sholat Idul Fitri itu secara serempak, kebiasaan kita di Merauke itu jam 7 waktu Indonesia Timur, ya, jam 7. Setelah itu kita telah menjalankan sunnah, ya. Lalu kita masuk jam 7 kita bersolat, ya. Nah, niatnya itu, ya, usolli sunnatan Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati. Kalau kita sebagai imam, adaan imamal. Kalau kita sebagai makmum, adaan makmumal lillahi ta'ala, ya. Itu niat sholat Idul Fitri. Lalu kita angkat takbir pertama, Allahu Akbar, mengikuti imam, ya. Nah, di situ kita membaca doa iftitah. Setelah itu kita rakaat takbir kedua sampai dengan ketujuh. Di sela-selanya itu kita baca, kita mengikuti imam dengan takbirnya. Lalu di sela-sela 2 hingga 7 takbir rakaat pertama itu, di sela-selanya kita ucapkan Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar, di sela-selanya. Setelah itu imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran dan ruku, sujud hingga berdiri ke rakaat kedua, ya. Di dalam rakaat kedua ini ada 5 takbir. Itu juga kita ikuti imam, 5 takbir itu, ya. Di sela-selanya sama dengan takbir yang pertama, kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Dan setelah itu kita ikuti imam sebagaimana sholat sampai dengan salam. Dan kita harus mengikuti yang namanya khutbah daripada khatib sampai dengan selesai. Itu salah satu rukun daripada, jadi kita harus ikuti syarat syah daripada sholat Idul Fitri, ya. Itu harus kita ikuti. Atau kalau kita di rumah, ya, kita bertindak sebagai imam, suami sebagai imam dan khatib, ya sudah, kita setelah sholat selesai kita balik belakang, ya, duduk, nasihat-nasihat sedikit, bicara-bicara kehidupan sedikit dengan istri, dengan anak-anak, ya, dengan makna kehidupan kita, Lebaran ini seperti apa, gitu, ya. Mengajak kebaikan kepada anak-anak, mengajar kebaikan untuk anak-anak, gitu, ya. Sehingga setelah itu maka selesai sudah kita punya sholat Idul Fitri. Insya Allah mudah-mudahan dalam kajian yang terakhir ini ada berkahnya untuk kita semua dan juga kajian-kajian yang sebelumnya. Dan saya juga pada kesempatan kali ini menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah mengikuti selama 1 bulan ini kajian-kajian Ramadan. Semampu saya sampaikan. Insya Allah kalau memang ada berkahnya itu semata-mata datang daripada Allah. Tapi kalau itu ada yang kurang, itu daripada kekurangtahuan saya sendiri. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merauke di bawah kepemimpinan Saudara Ketua Sahabat Dwi dan Sekretaris Umum Dula Banyal dan Wakil Ketua 1 yaitu Alfi Syahri dan Komandan Banser yaitu Saudara atau Sahabat Rusmin Ifak Dalam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mimbar kajian lewat halaman Facebook Gerakan Pemuda Ansor. Mudah-mudahan berkah kehidupan selalu tercurah untuk kita semua dan Allah selalu meridhoi dan memberkahi hidup dan kehidupan kita dalam melaksanakan giat-giat sosial, giat-giat
pembinaan keumatan khususnya di kalangan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merauke. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah dalam kajian ini. Itulah kekhilafan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang rasa kurang nyaman, ada yang kurang pas, ya, saya minta maaf kepada saudara-saudara sekalian, para jamaah. Insya Allah di lain waktu kita akan memperbaikinya lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir daripada penyampaian ini, saya ingin sampaikan selamat Idul Fitri di tahun 2020 ini. Dan marilah kita jadikan Idul Fitri di tahun ini untuk lebih menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya mohon maaf lahir batin dengan keluarga, kepada handai tolan, kenalan di mana saja Anda berada. Minta maaf yang sebesar-besarnya kalau memang selama ini ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak bagus. Saya minta maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.